Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Sagara 27. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya dalam kondisi sehat walafiat dan semoga saja saya doakan teman-teman dimanapun berada, saudara-saudara dimanapun berada yang menonton channel ini ataupun yang tidak menonton channel ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dicurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin. Baik, untuk saat ini saya akan membahas tentang 6 kunci cara mengamalkan amalan al-hikmah supaya bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi supaya berefek gitu, berefek di kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya saya pengen live untuk membahas ini, cuma karena dari kemarin sampai sekarang saya mencoba live gagal melulu. Mungkin sinyalnya, padahal sinyalnya bagus, cuma nggak tahu kenapa gagal terus, jadi nggak bisa live. Baik, kita langsung saja kita bahas. Kunci yang pertama adalah kehadiran hati. Jadi ketika kita mengamalkan sebuah amalan, sebuah wiridan, sebuah lafaz yang dizikirkan, kita harus fokus. Kita itu harus menghadirkan hati. Jadi benar-benar kita itu sadar bahwa kita itu sedang melafazkan atau menzikirkan sebuah kalimat tersebut. Jadi jangan sampai pikiran kita itu kemana-mana. Jadi benar-benar kita itu harus fokus. Jadi yang pertama itu adalah kehadiran hati atau fokus terhadap apa yang kita ucapkan. Harus fokus, jangan melamun kemana-mana. Yang kedua adalah tafahum. Tafahum itu kepahaman. Jadi kita itu harus paham dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita zikirkan, apa yang kita dawamkan. Misalkan kita mendawamkan bismillahirrahmanirrahim, kita itu minimal itu kita itu harus tahu artinya. Seperti bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan lebih jauh lagi kita bisa mengetahui maknanya. Maknanya itu apa? Maknanya Ar-Rahman maknanya apa? Ar-Rahim maknanya apa? Seperti itu. Jadi yang kedua itu tafahum atau kepahaman. Kepahaman apa yang kita ucapkan. Dari yang pertama kehadiran hati, yang kedua ada tafahum. Dan yang ketiga adalah ta'zim. Ada ta'zim itu rasa hormat. Jadi kita itu harus menghadirkan rasa hormat dalam pikiran dan hati kita. Ketika kita mendawamkan zikiran, amalan-amalan al-hikmah, kita itu harus benar-benar menghadirkan rasa takzim, karena kita itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sedang memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takzim ini, rasa hormat ini harus hadir di sana. Jadi benar-benar ada adabnya. Ketika takzim ini kita hadirkan, maka otomatis kita pun akan melaksanakan adab-adabnya, adab seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika takzim ini sudah hadir, maka akan lahirlah haibah. Haibah ini rasa takut. Takut dengan kekuasaannya, takut dengan keagungannya, takut dengan hukuman-hukumannya, larangan-larangannya. Jadi akan berefek
di kehidupan kita sehari-hari. Ada rasa haibah, rasa takut. Keempat haibah, yang kelima itu raja. Raja itu harap. Jadi kita itu di selain 4 yang telah saya sebutkan harus menghadirkan sifat raja. Raja ini rasa raja ini pengharapan, harap. Jadi kita itu harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi curahkan semua harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita zikirkan, niatnya apapun yang kita dawamkan, amalannya apa yang kita selalu dawamkan tiap hari itu, niatnya untuk apa, hajatnya untuk apa, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Jadi jangan ke selain Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah tempat kita bergantung, tempat kita berharap, tempat kita berdoa. Jadi jangan selainnya ya, karena itu bisa membuat tauhid kita batal atau cacat lah ya. Oke, ini salah satu tauhid kalau ini pengharapan. Jadi setelah kehadiran hati kita penuhi tafahum, kepahaman dalam apa yang kita lafazkan, terus rasa takzim, rasa hormat. Berikutnya adalah haibah, rasa takut. Berikutnya adalah raja, rasa harap, pengharapan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu ibaratnya la haula wa quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan, daya upaya apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu selalu berharap keselamatan, berharap kesehatan, berharap diberi keluasan rezeki. Semuanya itu harapan itu dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kuncinya adalah haya. Haya itu rasa malu. Ketika 5 kunci ini kita sudah terapkan dalam pengamalan al-hikmah, maka akan lahirlah haya. Haya itu rasa malu. Rasa malu ini lahir ketika kita melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kita mau berbuat zalim, mau berbuat keji dan mungkar, kita itu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala mau berbuat seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai hal-hal seperti itu. Jadi kita itu selama 24 jam full merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita mau melakukan perbuatan keji, mungkar atau zalim itu kita akan merasa malu. Maka dengan rasa malu ini akan terhindarlah kita dari perbuatan tercela tersebut. Jadi ketika 6 kunci ini kita realisasikan, kita hadirkan dalam mengamalkan al-hikmah, maka amalan al-hikmah ini akan ada efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena al-hikmah ini ketika kita mulai masuk ke al-hikmah ada istilah ayat, ada perjanjian, harus janji dulu. Seperti perjanjian menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya. Jadi sangat bagus sekali lah kalau kita mempelajari al-hikmah, karena efeknya itu membuat diri kita itu menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Mungkin seperti itulah kurang lebihnya 6 kunci dalam
mengamalkan amalan al-hikmah supaya ada efek di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurangnya, silakan ditambahkan kalau ada kata-kata saya yang kurang jelas atau ada yang lebih mengerti, silakan. Saya Chandra Sagara 27 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.